Oke, di video kali ini kita akan melakukan pembahasan soal untuk latihan PSAS atau penilaian sumatif akhir semester yang akan kalian hadapi di pekan depan gitu. Ini adalah salah satu contoh soal yang mungkin akan muncul ketika PSS nanti gitu ya. Soalnya apa? Ini kita baca dulu ya. Jika suatu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah titik-titik. Ingat anak-anak, kalau misalkan Bapak punya bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Kalau misalkan Bapak punya bilangan positif dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif. Kalau misalkan Bapak punya bilangan negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif juga. Nah, kalau misalkan bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya ya positif. Berarti jawaban untuk nomor ini, soal yang ini adalah bilangan positif. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Lihat soalnya. Negatif 10 titik-titik negatif 20. Tanda yang sesuai untuk membandingkan kedua bilangan tersebut adalah titik-titik. Ingat, tanda pembanding ada berapa? Ada 5 ya. Ini sama. Ini ada diantaranya ada tanda sama dengan. Kemudian ada tanda kurang dari. Ada tanda kurang dari sama dengan atau kemudian lebih dari. Lebih dari dan juga terakhir lebih dari atau sama dengan gitu. Jadi kira-kira untuk tanda yang cocok membandingkan kedua bilangan tersebut dibacanya ingat ya dari kiri bukan dari kanan ke kiri gitu ya. Dari kiri ke kanan. Negatif 10 kira-kira dia titik-titik negatif 20. Berarti dia kurang dari dong. Karena nilai negatif 10 itu lebih kecil nilainya gitu dibanding negatif 20. Berarti tanda yang pas itu adalah tanda kurang dari gitu. Lanjut ke nomor selanjutnya. Suhu es di dalam freezer terukur 2 derajat Celcius di bawah 0. Penulisan suhu es dalam bentuk bilangan bulat adalah, ingat, kalau misalkan bilangan positif kita tulis dengan simbol plus atau tambah. Misalkan plus 2 ini artinya positif 2 gitu. Kalau misalkan negatif gimana? Negatif 2. Ini berarti tandanya dia negatif 2. Atau misalkan kita nggak tulis si tanda positifnya, misalkan ini 2 aja, berarti dia artinya positif 2. Nah, kalau misalkan penulisan suhu es dalam bentuk bilangan bulat, sementara suhu esnya di dalam freezer terukur 2 derajat di bawah Celcius, artinya penulisannya negatif 2 gitu. Bentar, ini seperti ada yang WA. Oke, kita broadcast ya. Kita lanjut lagi. Hasil dari 15 dikurangi dengan negatif 10. Nah, ini ingat berhubungan dengan nomor yang satu gitu. Kalau misalkan Anda ada tanda pengurangan bertemu dengan bilangan negatif gini ya. Ya kan ingat ini sama aja tandanya dikalikan. Misalkan negatif dikali negatif sama dengan positif. Berarti ini sama aja dengan 15 ditambah 10. 15 ditambah 10 berapa? Ya 25 gitu. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke. Hasil dari 10 ditambah negatif 3 dikali 2 dikurangi 10. Nah, ini ingat operasi aritmatika. Operasi aritmatika apa dulu nih? Yang didahulukan. Yang pertama tanda kurung, operasi tanda kurung ya. Yang kedua ada pangkat. Yang ketiga kali atau bagi. Kemudian yang keempat baru tambah atau kurang gitu ya. Ini lihat di soal ada tanda apa aja, tanda positif atau tanda penjumlahan, tanda kali dan juga tanda pengurangan. Berarti yang kita dahulukan yang mana? Yang kali dulu gitu ya. Berarti kita kerjain yang ini dulu. Negatif 3 dikali 2 berapa? Ini negatif 6. Berarti kita bisa tulis 10 ditambah negatif 6 dikurangi 10 gitu. Atau misalkan 10 dikurang 6
dikurang 10 berapa? 10 dikurangi 6 berapa nih? 4 dikurang 10. 4 dikurang 10 berapa? Negatif 6. Jadi jawabannya negatif 6 gitu. Kemudian soal selanjutnya, temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 20 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi 15 derajat Celcius. Besar penurunan suhu kota tersebut adalah, nah kita diminta untuk mencari besar penurunannya. Bagaimana cara mencarinya? Tinggal kurangkan saja suhu awal dengan suhu akhir gitu. Suhu awalnya berapa? 27 ya, dikurangi suhu terakhirnya. Ini kenapa nih garis-garis? Terakhirnya berapa? 15 gitu. 27 kurangi 15 itu 12 gitu. Berarti 12 derajat Celcius jawabannya penurunannya. Lanjut lagi. Soal selanjutnya. Pada sebuah ujian terdapat 40 soal isian. Ingat ada 40 soal isian. Soal yang benar diberikan nilai positif 3 atau plus 3, lalu salah diberi negatif 1, dan tidak jawab diberi 0 atau nggak dapat nilai. Dalam mengerjakan ujian, Farel menjawab 20 soal benar. Berarti 28 nih, 28 soal benar. Dan juga ini benar ya, 28 soal benar. Kemudian 7 soal salah. Oh, tidak dijawab, sorry. Tidak dijawab. Berarti 28 ditambah 7 berapa? 35 ya. 35 berarti ada 5 soal nih. 5 soal yang dia berarti kalau ini benar udah, tidak jawab udah, berarti 5 soal salah. Gimana cara ngitungnya? Kita buat aja perhitungannya. Kalau benar dikali 3 berarti 28 dikali 3 berapa? 28 kali 3. 8 kali 3 24 ya. 3 kali 2 6. 6 tambah 2 8. Berarti 84 untuk benarnya. Tidak dijawabnya 7. Kalau tidak dijawab berarti dikali 0. Semua bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian 5 soal salah. Kalau salah dikali dengan negatif 1. 5 dikali negatif 1. Ingat positif dikali negatif hasilnya negatif. Berarti ini hasilnya negatif 5. Kita jumlahin nih. Berarti ini sama aja 84 dikurangi 5. 4 kurang 5 gak bisa. Pinjam ke 8. Sisa 7. 4-nya nambah 1. Ini 14 kurang 5. Itu 9. Berarti 79. Berarti nilai yang diperoleh sama si Farel adalah 79 gitu. Kita lanjut lagi. Soal selanjutnya, ini soal pernyataan benar salah ya. Ya soalnya diketahui A adalah sebuah bilangan bulat positif. Kita tahu A itu bilbul atau bilangan bulat positif. Kemudian B-nya adalah 5. Nah ini perpaduan antara aljabar dengan bilangan bulat gitu ya. Lihat soalnya yang ditanya apa? Pernyataannya, hasil pembagian dua bilangan tersebut adalah bilangan positif. Apa iya gitu ya? Kita lihat. Ketika bilangan positif dibagi positif, hasilnya akan positif. Positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Negatif dibagi positif, hasilnya akan negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Ini apa nih? Positif dibagi positif. Gitu, berarti bilangan bulat positif. Ini benar berarti jawabannya. Berarti jawabannya pernyataannya benar gitu. Lanjut. Bentuk aljabar merupakan ini kayaknya salah ya. Ini salah nih. Ini soalnya ke bawah nih. Kita coret dulu. Kita fokus ke yang dua buah bilangan bulat. Jika dikalikan hasilnya negatif 100. Jika salah satu bilangan tersebut adalah 25, maka selisih kedua bilangan tersebut adalah itu. Kita lihat. Dua buah bilangan titik-titik dikalikan dengan titik-titik hasilnya 100. Negatif 100. Salah satu bilangannya 25. 25 dikali berapa nih supaya dapat negatif 100? Kalian bisa buat negatif 100 atau 100 dibagi 25 gitu ya. 100 dibagi 25 berapa? Ini nggak usah dihitung, sebenarnya bisa ya 4. 4 kali 25 kan 100 ya. Ini kan negatif, berarti dia dikali dengan bilangan negatif ya. Negatif 4. Karena ini 25-nya positif nilainya. Nah kita udah dapat nih angka yang
menghasilkan negatif 100. Berarti angka keduanya adalah negatif 4. Angka pertamanya 25. Selisihnya berapa? Dikurangi negatif 4. 25 dikurangi negatif 4 sama dengan 25 ditambah 4. Ingat, karena jika ada tanda operasi pengurangan bertemu dengan tanda negatif atau bilangan negatif, ingat kalau negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Jadi jika tandanya dikalikan hasilnya akan positif. Jadi 25 ditambah 4 hasilnya 29. Oke, soal terakhir nih untuk yang bilbul atau bilangan bulat. Nah, ini urutan bilangan dari yang terbesar. Dari 100, 200, negatif 300 dan 400 gitu. Ingat. Kalian ingat-ingat aja garis bilangan. 0 kalau semakin kanan, ini semakin besar. Kalau semakin kiri, semakin kecil gitu ya. 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai tak hingga gitu. Berarti kita mulai dari mana dulu nih? Dari negatif 300 dulu ya kan? Dari yang terbesar anak-anak, salah ya. Kalau itu negatif 300 ini paling kecil. Yang terbesar berapa? 400. Berarti kita mulai dari 400. Kemudian turun. Kemana lagi? 200. Turun lagi 100. Paling kecilnya negatif 300 gitu. Oke. Jadi ini adalah pembahasan soal untuk latihan PSAS bilangan bulat. Jadi nanti di PSAS-nya akan muncul 10 soal tentang bilangan bulat. Jadi semangat belajar guys.